Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yang terhormat Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Kota Sumeneb, yang saya hormati segenap takmir Masjid Darussalam Sumeneb dan para jamaah pengajian PCM yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita rahmat, nikmat serta kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat menghadiri pengajian pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam mari kita haturkan kehadirat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya dan juga para sahabatnya, dan semoga kita semua termasuk umatnya yang kelak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, marilah kita buka pengajian pada malam hari ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembacaan kalam ilahi yang akan dilantunkan oleh saudara Ridho Ilahi Rabbi. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu ala akibaihi wa in kanat lakabiratan illa ala alladhina hadallah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, selanjutnya pengajian keislaman yang akan disampaikan oleh yang terhormat Ustadz Bahrus Surur MAG. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, ada seorang ulama bernama Bakr Al-Muzanni. Satu saat dia lagi berjalan dan kebetulan di depannya ada seorang tukang pengumpul kayu bakar. Tukang kayu bakar ini, pengumpul kayu bakar ini, dalam jalannya itu dia selalu membaca Astaghfirullah Alhamdulillah, Astaghfirullah Alhamdulillah. Terus dibaca itu. Bakr Al-Muzanni kemudian penasaran, tidakkah ada yang lain dari kalimat thayyibah yang bisa kamu baca selain Astaghfirullah walhamdulillah? Bertanya begitu. Lalu kemudian si tukang pengumpul kayu bakar itu mengatakan, insya Allah ada yang aku bisa lafadzkan selain dua kalimat itu. Dan dengan izin Allah, alhamdulillah aku diberi rahmat bisa menghafal Al-Quran dan bisa mengucapkan kalimat zikir yang lain. Lalu Bakr Al-Muzanni bertanya, kenapa justru dua itu saja yang kamu lafadzkan? Maka kemudian tukang kayu bakar itu mengatakan, bukankah hidup itu cuma dua itu katanya? Dua bagaimana? Pertama, manusia itu berbalut dosa, maka kemudian dia sesungguhnya seharusnya banyak-banyak membaca istighfar. Dan yang kedua, sesungguhnya hidupnya manusia itu adalah dalam balutan nikmat Allah, maka ia seharusnya banyak membaca hamdalah kepada Allah, banyak bersyukur kepada Allah. Semoga kita menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah pada hari ini dan hari berikutnya. Karena itulah sebagai bekal kita menjalani hidup, agar kita hidup lebih nikmat, agar kita hidup lebih enak, dan agar hidup kita menjadi lebih tenang sampai di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, beberapa bulan yang lalu Ibu Aisyah itu memerintah ke saya, Bapak Harus kalau bisa dibuatkan ada buku tuntunan rohani bagi orang yang sakit dan keluarganya. Ibu Aisyah kan biasa memberikan bimbingan rohani ke Rumah Sakit Islam Kaliangat. Setiap hari ibu-ibu untuk pasien perempuan diberi bimbingan rohani, tuntunan rohani. Maka kemudian perintah itu kemudian saya kerjakan. Selesai buku itu, kalau dibuka buku saku mungkin kira-kira jadinya itu ada 36 sampai 40 halaman. Di antara buku itu, bagian pertama itu berisi tentang landasan teologis bagaimana seseorang menghadapi orang sakit atau orang yang sakit atau menghadapi ujian Tuhan. Jadi kalau di Muhammadiyah, semua yang dilakukan oleh Muhammadiyah itu ada landasan teologisnya. Ini bahasa kerennya kalau Profesor Amin Abdullah, pembimbing saya dulu, itu landasan teologisnya. Dari landasan teologis itulah kemudian muncul namanya praksis sosial. Kalau ini bahas terlalu ilmiah, terlalu berat bagi kita. Tetapi sesungguhnya apa yang kita lakukan di dunia dengan hidup ini harus ada dasar imannya. Kalau sekarang ini kan banyak orang sakit, sekarang ini banyak orang rumah sakit luar biasa banyak. Makanya yang kemudian kita lakukan adalah bagaimana menghadapi itu berdasarkan keimanan dan keyakinan kita. Keyakinan itu
yang akan melandasi bagaimana kita memberikan sudut pandang, bagaimana kita memperlakukan ujian itu, memperlakukan sakit itu. Makanya kalau orang sakit misalnya, orang sakit itu sakitnya sama, tetapi cara pandangnya yang berbeda. Jadi kalau di dalam kajian psikologi motivasi Islam itu ada istilah 3R. R pertama itu adalah reality, realitas. Realitas itu adalah kenyataan hidup yang kita hadapi. Kenyataan itu sama, ya mungkin beda, tetapi ada juga yang sama yang dihadapi. Lalu setelah ada kenyataan itu, maka ada respon. Respon itulah jawaban kita. Bagaimana cara kita menyikapi sebuah kenyataan hidup itu. Dan yang ketiga dari respon itu kemudian muncullah hasilnya. Result namanya, hasilnya. Jadi ada realitas, ada respon, dan ada hasil result itu. Nah, di dalam kita menghadapi itu berbeda-beda. Orang misalnya kenyataannya gimana kenyataannya? Kalau kenyataan kita misalnya kalau mau pengajian PJM misalnya, pengajian di Masjid Darussalam, ini adalah kenyataan sama yang kita hadapi. Tetapi respon di antara kita beda, tergantung bagaimana cara kita memandangnya, termasuk cara keimanan kita. Bagaimana? Iya, badan saya sudah capek seharian kerja, kalau mau ke masjid capek juga. Apalagi kalau kemudian muncul pengajian yang isi juga Pak Bahrus juga, Bahrus lagi. Kemarin kajian Jumat juga Pak Bahrus, khutbah Jumat Pak Bahrus, sekarang Jumat Pak Bahrus lagi. Ada yang bilang begitu, tidak usah berangkat saja. Tidak ada hasilnya nihil. Tetapi bagi seseorang yang imannya kuat, dasarnya kuat, maka dia iman pengajian. Saya datang, mumpung saya tidak ada halangan, tidak sakit, diberi sehat oleh Allah, saya berangkat ke masjid, mau ingin ikut pengajian. Apapun yang disampaikan, saya ingin mendapatkan ilmunya, barang sedikit pun. Jadi ini kemudian berangkat ke masjid, hasilnya beda. Sama ketika orang kena sakit lambung misalnya. Sekarang kan musim orang sakit lambung itu. Tidak orang tua, tidak anak-anak, tidak ibu-ibu, tidak bapak-bapak. Lambung, banyak pikiran. Kalau kita mencikapi orang kena sakit lambung, kalau orang yang beriman, maka dia kemudian akan mengatakan, oh iya, ini adalah ujian dari Allah. Enak menghadapinya, tidak gugup, tidak penuh kekhawatiran. Tetapi kemudian kalau orang yang tidak dasar punya keimanan yang kuat, maka kemudian dia akan lari kemana-mana. Dengan lambungnya dia tambah khawatir, tambah kepikiran, kemana-mana, tambah gugup, tambah sakitnya, tambah merambat kemana-mana. Jadi inilah yang kita katakan landasan keimanan kita terhadap sebuah realitas ujian, terhadap sebuah realitas musibah, kenyataan yang kita hadapi ketika kita menghadapi ketidaknyamanan itu. Nah, hanya pada sisi ini saja insya Allah kita masih ada waktu kurang lebih 25 menitan. Saya singkat-singkat saja, anggap kita mungkin membaca beberapa hadis atau beberapa ayat Al-Quran yang kita resapi bersama, yang kemudian nanti kita membaca ulang lebih dalam lagi. Jadi pertama adalah landasan keimanan seorang mukmin ketika menghadapi sebuah cobaan, ujian, ketidaknyamanan adalah bahwa harus yakin bahwa ada keajaiban keimanan, bahwa ada keajaiban dalam diri seorang yang beriman itu. Rasulullah bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Kata Rasulullah, urusannya orang beriman itu ajaib, penuh keajaiban. Bagaimana ajaibnya? Dan seluruh masalah yang dihadapinya, kata Rasulullah, itu senantiasa memberikan kebaikan bagi dirinya. Wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan itu tidak terjadi kepada siapapun kecuali yang terjadi kepada orang-orang yang beriman. Bagaimana kata Rasulullah, in asabathu sarra syakar. Orang mukmin itu kalau dia mendapatkan, diberikan kenikmatan, kebaikan,
kesenangan oleh Allah, syakara, dia bersyukur kepada Allah. Fakana khairallah, maka itu akan menjadi kebaikan bagi orang yang beriman. Tetapi sebaliknya, wa in asabathu dharra sabar. Tetapi apabila dia ditimpa suatu ujian ketidaknyamanan, apa yang dilakukan? Sabar, dia sabar. Fakana khairallah, maka itu akan menjadi kebaikan baginya. Ini yang menjadi dasar bagi kita, bahwa hidup itu ada yang di hadis yang lain, iman itu adalah separuhnya sabar dan separuhnya bersyukur. Jadi kalau kita menghadapi seorang mukmin itu, kalau misalnya COVID kemarin itu, kalau COVID bagi orang yang beriman adalah ketidaknyamanan, ya kita sabari, kita jalani dengan sabar. Tetapi kalau sudah lepas enak, mendapatkan kenikmatan, lepas dari COVID, ya kita bersyukur kepada Allah. Tetapi bagi orang yang tidak beriman, ketika mendapatkan COVID lalu meninggal, maka di situ merupakan bagian dari azab baginya, karena dia tidak beriman. Nah, inilah bedanya. Yang kedua adalah landasan teologis kita, landasan keimanan kita adalah bahwa semua yang terjadi di dunia ini, yang terjadi pada diri manusia itu hanya karena kehendak Allah. Allah berfirman, qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Jadi kata Allah dalam surat At-Taubah, katakanlah, sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang bisa menimpa kami, yang mengena kepada kami, illa ma kataballahu lana, kecuali Allah yang telah menentukan. Hanya karena kehendak Allah saja itu terjadi. Huwa maulana, dan Allah lah sebagai pelindung kami. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Maka hanya kepada Allah lah orang-orang yang beriman itu berserah diri. Orang mengatakan berserah diri itu, bapak-bapak dan jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, saya kalau ke anak-anak, siswa-siswa yang masih muda-muda itu, yang terutama di bawah 40 tahun, biasanya yang saya tekankan itu adalah kerja keras, bersungguh-sungguh, kerja, pokoknya belajar yang sungguh-sungguh dan seterusnya. Harus ikhtiarnya harus kuat, karena itu menjadi pendorong bagi dia untuk menanamkan keimanan bahwa manusia itu harus bekerja dan berusaha. Tetapi kalau sudah mulai ke 40 tahun ke atas, doa kita sudah berubah. Doanya Robbi Auzi'ni dan seterusnya yang sering disebutkan oleh ustadz yang lain. Itu kemudian kalau sudah mulai 45, 50, ketawakalan kita, kepasrahan diri kita kepada Allah itu sudah mulai harus kuat, yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Maka doa pagi dan sore yang kita baca itu hampir semuanya isinya adalah bagian kepasrahan kita kepada Allah. Zikir kita, doa kita begitu. Jadi ini yang menguatkan kita. Jadi keyakinan ini yang harus ditekankan dalam diri kita. Tidak, semua tidak akan terjadi kalau memang Allah tidak menghendaki itu. Enak semuanya kalau kayak gitu. Jadi kalau kita merasa misalnya, kalau orang-orang tua kadang-kadang uangnya seret, ekonominya lagi mampet, apalagi sekarang ini seakan-akan krisis terus, nggak selesai-selesai. Maka kemudian kita kalau kita menggebu-gebu, kok bisa sampai begini, dan kita tetap ikhtiar. Tetapi kalau tidak ada kepasrahan kepada Allah, maka kita menjadi orang yang seperti nelongso, seperti nestapanya semakin kuat. Saya kok begini, merasa sedih terus. Tetapi kalau kita mungkin ini sudah ketetapan Allah yang diberikan Allah kepada kita, maka inilah yang akan saya jalankan. Enak hidup itu. Jadi keyakinan yang kedua adalah bahwa semua yang terjadi di dunia, semua yang terjadi dalam diri kita harus yakin, diimankan bahwa semua hanya karena kehendak Allah belaka. Dan landasan keimanan yang ketiga adalah ketika ada sesuatu ketidaknyamanan adalah bahwa rasa sakit itu adalah suatu penghapus dosa. Dulu pada masa Rasulullah ada seorang yang baru masuk Islam bersama keluarganya, bersama istrinya. Lalu setelah masuk Islam, rupanya suami istri ini
sebelum masuk Islam adalah orang yang tercukupi semua kebutuhan dunianya. Tetapi ketika masuk Islam, kemudian perdagangannya berkurang, istrinya kadang sakit, anaknya juga sering sakit. Maka kemudian dia menghadap kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, mengapa ini kemudian bisa terjadi pada saya? Katanya. Maka kemudian kata Rasulullah mengatakan, ma yusibul muslimu min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adha wala ghammin hatta syaukah yushaquha illa kaffarallahu biha min khotoyahu. Maka tidaklah seorang muslim itu, kata Rasulullah, ketika tertimpa nasabin, suatu kelelahan. Kalau sore biasanya kita merasa lelah, wala wasopin, dan juga merupakan ada penyakit yang menempel dalam diri kita, wala hammin, dan mungkin ada kekhawatiran yang ada dalam pikiran dan hati kita, wala huznin, dan juga kesedihan, wala adha, dan juga kemudian ada gangguan, wala ghammin hatta syaukah, bahkan ketika ada duri yang menempel dalam kulit kita, pada kulit kita, itu tidak lain, kata Rasulullah, illa kaffarallahu biha min khotoya, kecuali Allah akan menghapus dosa-dosanya dan kesalahannya dengan ketidaknyamanan tadi. Kita kalau pagi, saya kira apalagi yang sudah sepuh merasa kelelahan, kadang tuutnya sakit, kadang-kadang salah melangkah saja, kadang-kadang ada sakitnya. Kadang-kadang kita juga diberi kekhawatiran yang luar biasa. Kadang-kadang kita juga ada penyakit sedikit, ada batuknya, ada pileknya seperti yang sekarang ini, ada flu-nya. Kadang-kadang kalau bukan kita, anak-anak kita yang sakit, mungkin istri kita yang sakit. Itu kan sebuah kesedihan dan gangguan semua. Maka itu semua adalah cara Allah untuk menghapus dosa-dosa dan kesalahan kita. Tamkhis ke dalam istilahnya. Jadi kalau apa yang tidak nyaman itu merupakan bagian, dan ini harus diyakini pada diri seorang muslim. Dan yang keempat adalah landasan keimanan kita. Ketika kita mendapatkan ketidaknyamanan dari Allah adalah bahwa ketidaknyamanan, musibah, ujian, rasa sakit itu merupakan adalah bagian dari kerinduan Allah kepada hambanya. Jadi suatu saat dalam sebuah hadis qudsi, Allah itu berfirman, intoliku ila abdi, mengatakan kepada para malaikat, wahai para malaikatku, berangkatlah kamu ke hambaku, fasubbu alaihal bala, fasubbu alaihil bala, maka timpakan kepadanya ujian, bala, sobba katanya. Jadi kalau ada fasubbu, ada sobba, itu timpaan yang sangat luar biasa, onggu-ongguan dan orang Madura. Kenapa Allah menimpakan begitu dan menyuruh para malaikatnya? Fa inni uhibbu an asma'a sautah, karena saya itu senang mendengar suara rintihannya, itu senang. Kan luar biasa. Jadi kalau kita misalnya sakit lalu kita merintih, jadi kalau ada orang kemudian sakit tahu-tahu ingatnya kematian, itu luar biasa. Bagian dari kedekatan dia kepada Allah. Sakit sedikit kok rasanya seperti mau mati, bagus. Memang harus begitu orang sakit itu. Jadi ketika kita sakit lalu kita merintih kepada Allah, Allah itu senang, merindukan itu. Kalau ada hambanya, biarkan dia dulu. Di dalam riwayat lain, coba hadis qudsi juga mengatakan, pada suatu saat Allah bertanya kepada malaikat, apa yang kamu bawa wahai para malaikatmu hari ini? Maka para malaikat menjawab, ya Allah, hambamu si fulan ini meminta itu, ini dan itu, sambil merintih menyebut namamu ya Allah. Maka kemudian apa kata Allah? Biarkan dulu katanya. Sengaja aku tahan permohonannya karena aku rindu dan suka mendengar rintihannya. Fa inni uhibbu an asma'a sautah. Jadi kalau kita misalnya berdoa kok tidak dikabulkan seperti yang kita inginkan, lalu kemudian kita merasa sakit, berdoa, sudah minum obat, sudah berikhtiar, lalu kok seperti tidak sembuh-sembuh,
insya Allah itu adalah bagian kerinduan Allah kepada hambanya. Jadi inilah yang harus kita bangun, sifat husnudzon dalam diri kita kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah. Itu lebih enak menjalani hidup kayak gitu. Dalam sebuah hadis yang lain disebutkan, idza ahabballahu qauman ibtalahum. Jadi kalau Allah itu mencintai suatu kaum, maka ibtalahum, Allah akan memberikan ujian kepada mereka. Dan seperti dikatakan dalam riwayat lain, Luqmanul Hakim itu pernah memberikan nasihat kepada anaknya. Nasihatnya adalah, ya bunayya, wahai anakku, adzahabu wal fiddatu yuhtabaru. Ya bunayya, adzahabu wal fiddatu yuhtabarani bin nar wal mu'minu yuhtabaru bil bala. Wahai anakku, kata Luqman, sesungguhnya emas dan perak itu untuk menguji kehebatan dan orisinalitasnya itu diuji dengan api. Asli ndak ini? Orang-orang ahli emas kan begitu, pemasan. Nah, wal mu'minu, katanya Luqmanul Hakim, yuhtabaru bil bala, maka untuk menguji seorang mukmin sampai di mana kesejatian imannya, maka dia diuji dengan cobaan. Ini adalah suatu landasan keimanan bagi kita, agar kita senantiasa sekali lagi berhusnudzon kepada Allah. Dan yang kelima adalah bahwa landasan keimanan kita ketika mendapatkan ketidaknyamanan, kita sering mengistilahkan adalah bahwa semua ada hikmahnya. Ini kalau semua diambil hikmahnya, insya Allah selalu ada yang kebaikan bagi kita. Dalam surat Al-Baqarah ayat 216, saya dalam potongan ayatnya, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi apa yang kamu anggap, yang kamu benci, kata Allah, sesuatu yang kamu benci itu bisa jadi itu akan menjadikan kebaikan bagi kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an, tetapi bisa jadi sesuatu yang kamu senangi, yang kamu inginkan, yang kamu kehendaki, yang kamu minta, wa huwa syarrul lakum, bisa jadi itu akan menjadi keburukan bagi kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu maha tahu dan kalian bisa jadi tidak tahu. Wa antum la ta'lamun, dan kamu tidak mengetahui apa-apa. Jadi ini sering terjadi kepada diri kita. Kadang-kadang kita itu menginginkan sesuatu tapi tidak terjadi. Kemudian kita belakangan baru tahu ternyata kita diselamatkan. Saya masih ingat terus terang Bapak Ibu dan jemaah salat Maghrib yang dirahmati Allah. Saya dulu saya punya saudara di Blitar. Saudara di Blitar, saya pingin suatu saat liburan, saya pingin jalan-jalan ke Blitar, pengen jalan bersilaturahmi ke sana. Wes kalau liburan anak-anak kita jalan-jalan ke Blitar, kita biar saya nyupir sendirilah, ayah nyupir sendiri saja, saya bilang ke anak-anak begitu. Maka kemudian pada saat menjelang liburan itu datang, kok Allah kemudian memberikan ujian. Saya ketika membenerin genteng itu, kenapa kok kemudian saya jatuh dari genteng itu? Lalu kemudian tangan saya patah dan tidak bisa apa-apa. Lalu kemudian istri saya mengatakan, bisa jadi seandainya kita berangkat ke Blitar ya, bisa jadi kita akan mendapatkan ujian musibah yang lebih besar dari yang sekarang ini. Jadi diambil hikmahnya semua. Saya ingin ada seorang Ustadz Yusuf Mansur itu pernah bercerita begini. Jadi ada seorang orang tua punya anak laki-laki yang ingin masuk pertambangan. Ini kurang 10 menit. Ingin masuk pertambangan, maka kemudian dia minta izin, minta nasihat. Bagaimana Ustadz? Coba kamu punya apa? Infakkan itu. Kemudian dia berinfak kepada fakir miskin, kepada orang yang dengan hartanya. Sebagiannya digunakan untuk anaknya, untuk ikut bimbingan belajar, bimbel. Maka kemudian pada saat kelas 3 senam PTN dulu, SNBP kalau sekarang, itu kemudian ikut.
dari jalur prestasi, tidak masuk dia. Pilihan pertama ITB, pilihan kedua adalah ITS. Sama-sama tidak masuk di jalur prestasi. Lalu kemudian ikut di SSBMPTN, ikut lagi, tidak masuk lagi. Ikut lagi di jalur mandiri, tidak masuk lagi. Lalu kemudian dia mengatakan, Ustadz, bilang ke Ustadz Yusuf Mansur, Ustadz, anak saya ditakdirkan tidak bisa masuk di dunia pertambangan. Sementara yang saya miliki sudah tidak ada lagi. Karena bukan orang yang kaya betul, tapi dia menginginkan anaknya bisa masuk di pertambangan. Apa yang terjadi kemudian? Anaknya tidak bisa kuliah, lalu kemudian anaknya bekerja sebagai supir di sebuah, kalau sekarang itu orang-orang besi tua begitu. Dia besi tua tapi besar besi tuanya. Dia gabung dengan dan sebagai supir. Selama kurang lebih beberapa tahun kemudian, kurang lebih 2, 3, 4 tahun, maka kemudian dia kebetulan bosnya ini mendirikan pabrik baja. Pabrik baja mendirikan oleh dia, lalu kemudian nyari orang siapa yang cocok untuk menjadi direkturnya ini siapa, untuk menjadi pemimpinannya ini siapa. Maka kemudian dicari-cari, ternyata ada orang yang jujur. Maka supir si anak tadi itu ternyata yang jujur. Maka kemudian dia bekerja selama beberapa tahun, lalu kemudian sang bos ini kebetulan punya anak perempuan, sampai akhirnya dia diambil mantu. Dan ketika penerimaannya, bayangkan, sebuah pabrik baja besar, akhirnya yang daftar siapa coba? Daftar adalah sarjana pertambangan. Dia tidak jadi lulus dari pertambangan, tetapi dia mengetes sarjana pertambangan. Selalu ada hikmahnya dalam hidup yang kita jalani ini. Kalau pintar-pintar ngambil hikmah, hidup kita insya Allah akan menjadi lebih tenang, lebih enak lagi. Dan yang keenam adalah, ini terutama kita yang kalau sudah menungguin saudara kita, istri kita, kalau ibu-ibu suami kita, maka kadang-kadang kita itu menjalankan suatu ujian yang berat. Ujiannya apa? Kalau sudah sakit selama bertahun-tahun, kadang-kadang kita muncul keputusasaan. Wajar sebagai manusia, tetapi jangan diterus-teruskan. Kadang-kadang kita sebagai anak nungguin anak orang tua kita yang sakit di rumah sakit selama 1 bulan, 1 bulan setengah, bolak-balik keluar masuk rumah sakit. Kadang-kadang juga kadang-kadang menjadi lelah juga. Jadi itu yang harus kita ambil. Kalau orang yang tidak ada imannya, maka dia akan mengatakan, daripada hidup susah kayak begini, lebih baik mati saja. Ini jangan sampai terjadi begitu. Saya kemarin kebetulan istri saya itu jenguk orang sakit, saudara sepupu, lalu kemudian karena istri saya pernah kebetulan sekali-kali ikut bimbingan rohani, bimbing rohis ke RSI Kalianget, maka kemudian dia memberikan satu doa kepada saudara itu, dikasih doa, lalu kemudian dia minta pulang, ya ada doa-doa untuk orang yang sakit, ada. Tapi sebelum saya menyampaikan itu, ternyata beliaunya sudah almarhum, sudah dipanggil oleh Allah. Ini luar biasa. Jadi kadang-kadang ada kelelahan dalam diri kita. Makanya Rasulullah itu bersabda, la yatamannayanna ahadukumul mauta lidurrin nazalabi. Janganlah sekali-kali seseorang di antara kalian, kata Rasulullah, itu mengangan-angankan kematian, menginginkan kematian hanya karena sebuah timpaan musibah yang menimpa pada dia, bisa sakit terutama. Fa in kana la budda fa'ilan. Tetapi kalau sudah terpaksa memang harus kamu lakukan, kata Rasulullah, falyakul, maka hendaklah ia berdoa saja kepada Allah. Doanya gimana? Allahumma ahyini maka natil hayatu khairalli. Ya Allah, hidupkan aku ya Allah. Jika hidup itu, kata doa ini, jika hidup itu akan menjadi kebaikan bagiku. Jadi kata li di belakangnya ini, kalau misalnya istri kita, khairal laha,
Allahumma ahyiha maka natil hayatu khairal laha. Kalau perempuan, kalau laki-laki ganti lahu, ahyihi dan seterusnya. Dan doa yang kedua, terlanjutannya itu wa tawaffani idza kanatil wafatu khairal li. Ya Allah, wafatkanlah aku ya Allah jika memang wafat itu menjadi jalan terbaik bagiku. Ini juga kita bisa mendoakan kepada orang-orang kalau sudah sangat terpaksa karena saking lelahnya luar biasa. Jadi ada kerelaan di dalam diri kita, itu harus ada. Saya punya pengalaman gitu banyak. Jadi saya nungguin mertua saya itu selama 1 bulan penuh di rumah sakit. Ada kelelahan tetap. Pada saat terakhir, hari terakhir, beliaunya sudah tidak bisa menyadarkan diri, habis di anestesi, tidak kembali lagi kesadarannya. Maka kemudian kita itu, keluarga itu, bisa anak, bisa suami, bisa istri, itu kadang-kadang berat, gandoli, mabrek ya. Kita itu seperti tidak rela kalau dia meninggal dunia itu. Dipanggil Allah kita tidak rela. Maka kemudian sholat pasrahkan kepada Allah, dan itu menjadi jalan yang memudahkan dia ketika Allah memanggil beliaunya. Jadi sekali lagi, ini adalah landasan keimanan yang keenam. Landasan yang ketujuh adalah kita harus tetap optimis kepada Allah, dan yang terakhir adalah bahwa kita harus ikhlas hati dan kembalikan kepada Allah. Semoga yang sedikit ini ada manfaatnya bagi kita semua, dan kita bisa menjalankan hidup ini dengan lebih baik untuk mendapatkan ridha Allah di dunia dan di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Nasr minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ustadz Bahrus Surur MAG atas ilmu yang telah diberikan kepada kita semua. Semoga apa yang telah beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, selesai sudah pengajian PCM pada malam hari ini. Mari kita tutup dengan pembacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.